Saat ini, petani dihadapkan oleh masalah harga pupuk yang sudah diambang batas kendali. Untuk petani-petani kecil, pasti sangat terasa membebani. Solusinya, kita banting setir beralih ke pertanian organik. Sebenarnya pertanian organik tidak hanya identik dengan segala caranya yang ribet dan membutuhkan banyak waktu. Selain lebih murah, di musim hujan seperti ini, justru tanaman dengan pupuk-pupuk organik yang lebih kuat. Ketika cuaca sedang tidak menentu, banyak tanaman yang roboh atau sebagainya. Tapi bila dengan cara organik bisa lebih kuat. Untuk melakukan semua rangkaian budidaya cabai full organik, ada banyak hal yang harus dipersiapkan. Dari jenis pupuk dasar, pupuk susulan, hingga pestisidanya. Ada banyak pilihan yang bisa digunakan untuk pemupukan dasar secara organik. Ada pupuk kandang atau kompos. Pupuk kandang pun juga banyak jenisnya. Tapi yang saya rekomendasikan adalah pupuk kandang dari kotoran ayam. Dibandingkan dengan pupuk kandang lainnya, kadar NPK dalam pupuk hasil kotoran ayam adalah yang tertinggi. Pemberian pupuk kandang ayam dapat menghasilkan jumlah cabang dikotom terbanyak, umur berbunga yang lebih cepat, peningkatan bobot buah per tanaman, jumlah buah per tanaman, dan bobot buah per bedengan. Pupuk dasar kotoran ayam diberikan sebanyak 2 kg per meter persegi. Waktu pemberiannya adalah 1 minggu sebelum tanam. Secara umum, menggunakan pupuk organik sebagai pupuk dasar dosisnya adalah 15–25 ton per hektar. Namun, pada penggunaannya untuk tanaman cabai, pupuk organik sebagai pupuk dasar cabai dapat digunakan lebih kurang 20 ton per hektar. Penggunaan kompos sebagai pupuk awal di persemaian akan sangat membantu pertumbuhan benih menjadi bibit yang bagus dan kuat saat akan ditanam. Tapi pakai kompos yang sudah benar-benar matang ya juragan, dan memiliki kandungan bahan organik ataupun hara yang tinggi. Sangat disarankan lahan persemaian sudah disiapkan minimal 2 atau 3 hari sebelum benih disemaikan. Media persemaian harus merupakan pencampuran tanah dan kompos yang sudah merata. Perlakuan terhadap benih sebelum disemai dilakukan sebagai imunisasi awal terhadap serangan hama dan penyakit. Benih diperlakukan terlebih dahulu dengan agens hayati Pseudomonas fluorescens. Sebelum disemai, benih direndam dengan jamur Pseudomonas ini selama 24 jam. Dan setelah itu benih dikering anginkan selama 2–3 jam sebelum disemaikan. Trichoderma sebagai agen hayati sangat berguna dalam mencegah infeksi penyakit jamur. Penggunaannya bisa dengan banyak cara. Sebagai pupuk dasar, pupuk kocor, atau tugal. Cara menggunakannya disesuaikan dengan kebutuhan. Seberapa banyak dosisnya, selengkapnya ada pada video yang ini. Sebagai pupuk susulan, kita menggunakan pupuk organik cair untuk memberi makanan pada tanaman. Tidak kalah dengan pupuk kimia yang banyak jenisnya, pupuk organik cair juga ada banyak jenisnya. Pertama, ada POC dengan kandungan tinggi NPK plus mikroba plus hormon. Ini dibuat dari daun lamtoro, bonggol pisang, sabut kelapa, lidah buaya dan air cucian beras. Kedua ada POC dengan kandungan tinggi kalium. Ini dibuat dari sabut kelapa dan rumput krokot. Atau dengan sabut kelapa saja juga bisa menghasilkan kalium. Ketiga ada POC tinggi fosfor, yang dibuat dari bonggol pisang. Dan ada juga POC yang kandungannya terdiri dari hara mikro dan vitamin. Sumber makanan ini diperoleh dari air cucian beras. Bagaimana cara membuat 4 jenis POC tersebut? Lengkap dijelaskan pada video yang ini.
Atau dengan pupuk organik cair yang sudah tersedia dalam kemasan pun juga bisa, silakan gunakan kalau tidak mau ribet. Ada banyak juga variasinya dengan berbagai kandungan. Beberapa rekomendasinya ada pada video yang ini. Paling tidak, untuk memenuhi kebutuhan tanaman cabai juragan, aplikasikan pupuk organik cair ini setiap 2 minggu sekali. Atau pada 15, 30, dan 70 HST. Dan agar efek pupuk pada tanaman lebih cepat terlihat, kita berikan juga beberapa pupuk tadi dengan cara semprot pada daun. Salah satu resep fungisida dari jadam organik Korea yaitu jadam sulfur bisa menjadi solusi dalam mengatasi berbagai jenis serangan jamur patogen. Di antaranya adalah fusarium, embun tepung, antraknosa, dan phytophthora. Penggunaannya harus dengan perkat. Untuk membuat jadam sulfur, kita membutuhkan tepung belerang, natrium hidroksida atau bisa diganti kalium hidroksida, garam grosok, tepung batu, tepung tanah merah, dan air. Sudah banyak konten kreator yang menjelaskan bagaimana cara membuat jadam sulfur ini. Tapi, kalau juragan ragu bisa jadi atau tidak, ada jadam sulfur yang dijual secara online. Malah sudah sepaket sekalian dengan JWA sebagai perkat yang ramah lingkungan. Harganya, hanya sekitar 40 ribuan. Ada satu lagi yang semestinya ada dalam pertanian organik, yaitu hidrogen peroksida. Ketika kondisi tanaman sudah dalam keadaan terserang jamur yang sangat parah, untuk mengatasinya paling baik adalah dengan hidrogen peroksida. H2O2 ini zat kimia yang tidak akan meninggalkan residu berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan, apabila dengan dosis yang tepat. Karena ada yang konsentrasinya 50%, 10%, atau 3%. Konsentrasi yang tinggi ini perlu diturunkan untuk bisa mengatasi jamur dan hama, tanpa membahayakan tanaman. Misalnya untuk mengatasi busuk akar. Gunakan 1 sendok makan hidrogen peroksida 3% per cangkir air. H2O2 juga bisa digunakan sebagai pengendali hama. Saking efektifnya, bukan hanya jamur patogen saja yang akan mati. Kalau hanya dengan dosis 1 mili H2O2 3% per liter air, tidak akan membunuh mikroba. Tapi, kalau pakai dosis 10 mili per liter air, ini juga akan membunuh jamur atau bakteri baik seperti Trichoderma, M4 dan kawan-kawannya. Maka setelah aplikasi hidrogen peroksida ini, setelah penyakit benar-benar hilang dari lahan, disarankan juragan kembali mengaplikasikan agen hayati. Dengan hidrogen peroksida 10%, ternyata juga bisa digunakan sebagai herbisida. Tapi jangan sampai terkena tanaman budidaya karena nanti juga bisa ikut mati. Pembahasan mengenai hidrogen peroksida ini sebenarnya sudah dibahas pada video yang ini. Dari alam, untuk alam. Sekian, dan sampai jumpa lagi pada video selanjutnya.